Jadi saya ulangi sedikit untuk yang tadi bahwa misalnya untuk apa ANP itu dia menggunakan supermetric namanya, supermetric atau big matrix silakan istilahnya. Tapi intinya semua semua apa komponen itu dijadikan dalam satu matriks ya untuk melakukan perbandingan berpasangannya kan seperti itu. Nah, maka nanti kita hanya tadi sudah dicontohkan bahwa untuk mencari hubungan tadi sudah ada dengan menggunakan tanda silang maupun tanda centang ya. Nah, secara apa notifikasi atau apa untuk mengetahui seperti apa kerjanya itu dia bisa dinyatakan dengan tadi apa rumus AII sama dengan AIJJ itu sama dengan satu, artinya bahwa elemen di satu ya apakah dia berhubungan dengan elemen di I1 sama dengan elemen di J1 itu apakah memiliki hubungan atau tidak. Kalau punya hubungan kita bisa kasih tanda satu, kalau tidak punya hubungan kita kasih tanda nol, dan jika apa itu hubungan saling apa hubungan mempengaruhi itu kalau satunya nol satunya satu itu berarti yang satu yang mempengaruhi yang satu tidak, tapi juga bisa jadi kedua-duanya saling mempengaruhi itu nanti di apa dinotasikan dengan apa yang paling bawah ini ya. Nah, ini kalau di situ di layar Anda kursor saya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke oke. Nah, kemudian untuk tadi saya bilang bahwa supermetric yang awal itu mengandung apa nilai eigen vector ya yang di awal sebelum unweighted itu eigen vector yang merupakan matriks X ya yang sudah tadi disampaikan itu berdasarkan hasil apa perbandingan berpasangan terhadap satu variabel kontrol ya atau terhadap satu komponen atau faktor yang menjadi kontrol ya dalam dalam hal dia dipengaruhi mana yang lebih kuat dari dua macam dua dua atau lebih apa namanya elemen yang ada di klaster yang lain kan seperti itu. Nah, itu hanya unweighted, kemudian ini bentuk lainnya supermeternya, kemudian prinsipnya tetap kita melakukan cek konsistensi rasio ya seperti di AHP, saya skip saja saya kira. Kemudian dengan setelah ada memperoleh unweighted kita akan mencari yang weighted ya yang merupakan perkalian antara matriks ya supermatrix tadi dengan apa namanya vektor prioritas atau prioritas vektor untuk perbandingan berpasangan antar klaster ya itu dikalikan. Nah, seperti saya bilang bahwa cukup sulit untuk melakukan itu dengan menggunakan software seperti Excel misalkan atau secara manual karena tadi perbedaan ukuran matriks ya. Nah, mungkin yang satu bisa tadi saya contohkan 11 kali 11 kali 4 kali 4 itu kalau untuk perkalian matriks mungkin memerlukan apa namanya berbagai tahapan sehingga itu uh, untuk kepentingan kita di sini kita tidak mempelajari cara perkalian matrik itu ya karena kita khusus untuk ANP saya mempersilahkan untuk ada konsep bagaimana dia bisa dimanfaatkan ya kemudian untuk penghitungannya sendiri itu boleh menggunakan aplikasi seperti tadi saya bilang namanya Super Decision ya itu kalau Anda buka di web itu Anda akan memperoleh langsung. Nah, kemudian setelah Anda memperoleh yang weighted, Anda lakukan apa? Limiting ya, limit supermetric itu yang untuk mencari global priority vector. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Maka tadi saya bilang bahwa pada saat di awal kita memiliki atau saya ini menceritakan adanya suatu alternatif ya, alternatif keputusan atau alternatif dalam hal ini ada berupa strategi terkait untuk pengembangan UKM. Nah, kalau di AHP tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau di AHP ini menjadi di level terakhir yaitu menjadi alternatif keputusannya. Nah, untuk ANP itu secara prinsip bukan tidak bisa, cuman tidak bisa bergabung langsung. Artinya begini, karena ANP itu bersifat loop ya, bersifat jaringan yang saling terhubung, itu maka untuk sampai mencapai kepada suatu alternatif ya alternatif seperti di AHP itu memang tidak ada tempatnya, artinya dia tidak memang tidak diberikan
langsung untuk dikerjakan secara bersamaan dengan supermetriknya. Tidak. Jadi begini, kalau untuk yang kasus ini, maka kita langsung saja menuju kalau untuk melihat mana alternatif yang terbaik, itu kita menuju langsung ke ini, ke global weight-nya, global variety weight-nya setelah dicapai limit supermatrix, maka kita memperoleh global priority vektornya, ya. Ini ada di sini, ini ada global variety. Nah, kemudian kalau katakanlah This kita meeting is ingin being recorded. mencari apa? Katakanlah kita ingin mencari mana alternatif keputusan yang terbaik, itu langkah pertama adalah Anda mengambil dulu apa namanya faktor-faktor yang eh, memiliki prioritas terbesar ya. Di sini kita lihat untuk yang terbesar itu ada di nilai ini 0,304 kreatif dan inovatif. Kemudian ada di motivasi dan berikutnya ada lagi ada di jenjang pendidikan dan pengalaman. Nah, ini dilalahnya top 3, tiga teratas. Dan top 3-nya ini cukup kuat ya, karena kalau kita lihat ini dari yang terakhir, yang ketiga ini 0,195, begitu berikutnya itu turun langsung ke 0,053. Nah, ini adalah nilai yang cukup jauh. Nah, sehingga mungkin kita bisa cukup fokus kepada tiga, tiga apa namanya, tiga top 3 apa tiga faktor ini saja. Nah, dilalahnya, ini pakai dilalahnya mereka berada di dalam klaster yang sama. Katakanlah apa top 3 atau sampai dengan top 5 katakanlah itu tidak pada klaster yang sama, semua faktornya itu tidak masalah. Yang penting Anda kumpulkan saja dulu mana yang top 3 atau top 5 itu silakan. Itu ada itu itu merupakan ruang kebebasan Anda. Anda mempertimbangkan sampai dengan tiga prioritas atau sampai dengan tiga faktor atau dengan lima faktor untuk menentukan alternatif keputusan yang terbaik yang mana itu silakan Anda kumpulkan. Begitu dikumpulkan, kita langsung mencari local weight. Ya, local weight itu adalah dengan cara apa? Menjumlahkan semua yang tadi top 3 atau top 5 tadi, kemudian untuk membagi jumlahnya untuk membagi masing-masing nilai. Ya, sehingga nanti kalau di total jumlahnya satu atau dengan kata lain proses yang dilakukan adalah proses normalisasi. Begitu ya, normalisasi. Nah, kalau sudah memperoleh proses normalisasi itu, maka itu hampir seperti di AHP bahwa Anda sudah punya prioritas atau punya bobot untuk semua kriteria penting yang dianggap penting untuk apa dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda akan apa namanya? Langkah berikutnya adalah Anda akan menguji perbandingan berpasangan eh, apa antara alternatif tadi, alternatif keputusan itu per per kriteria atau per komponen atau per faktor ya, ya yang dianggap tadi penting ya. Misalkan yang berada di prioritas top 3 atau top 5. Nah, jadi kalau kita lihat maka kita akan melakukan perbandingan berpasangan untuk tiga hal di sini yaitu ada tiga alternatif keputusan. Di sini adalah strategi kita sebut dengan strategi S1, S2 dan S3. Masing-masing kita lakukan perbandingan berpasangan di antara mereka dengan melihat mana yang lebih penting atau mana yang lebih mendukung. Ya, mana lebih terdukung atau lebih mendukung katakanlah ketika dipertimbangkan dari aspek dari faktor tadi ya yang pertama adalah kreatif dan inovatif ya. Jadi dari tiga tadi tiga alternatif keputusan pertama strategi yang pertama itu tadi kita sebut dengan S1 itu adalah strategi pengembangan apa pengembangan sistem ya sistem pendukung PM-nya. Kemudian strategi kedua adalah pengembangan iklim usaha ya. Terus yang ketiga adalah pengembangan competitiveness ya, apa competitiveness daripada UKM. Nah, tiga itu Anda bandingkan ya. Berapa kali membandingkannya? Ya mengikuti tadi. Kalau kita di sini pakai top 3 berarti tiga kali kita melakukan perbandingan per ini, per apa? Per faktor ya. Pertama tadi berdasarkan faktor kreatif dan inovatif, mana yang dianggap paling mendukung ya, paling mendukung dengan kepentingan tentang adanya kreatif dan inovatif di UKM. Nah, yang berikutnya dilakukan lagi perbandingan berpasangan tiga alternatif tadi
berdasarkan motivasi ya, mana yang terkait dari tiga tadi itu yang akan katakanlah itu akan membooster atau akan menstimulasi motivasi tadi, ya kan? Kemudian terakhir adalah berdasarkan untuk jenjang pendidikan dan pengalaman. Nah, dari tiga ini itu kemudian kita bandingkan. Nah, akhirnya kita nanti seperti di AHP kita akan memperoleh matriks baru yaitu untuk apa perbandingan antar alternatif ya sebanyak tiga tiga nilai vektor prioritas. Jadi perbandingan berpasangan hasil perbandingan berpasangan atau vektor prioritas berdasarkan kreatif dan inovatif ya kemudian berdasarkan motivasi dan berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalaman. Nah, kemudian kalau sudah itu dijadikan matriks dikalikan dengan bobot untuk tiga prioritas itu, tapi bobot yang sudah dinormalisasi ya. Nah, sehingga nanti kita akan tahu mana strategi atau alternatif keputusan yang dianggap paling paling priority atau paling yang bisa paling kita prioritaskan atau kalau untuk menjadi suatu keputusan itu yang paling bisa direkomendasikan untuk diterapkan atau dijalankan. Nah, seperti itu. Itu berarti kita stop di ANP ya. Kalau seperti itu caranya kita akan stop di ANP artinya metode yang kita gunakan mainly hanya merely hanya ANP. Nah, kemudian seperti di judul PPT ini yang udah saya bagi juga kan. Nah, itu kan ada hybrid, ada yang disebut dengan hybrid. Nah, disinilah yang saya akan tunjukkan bagaimana hybridnya itu bekerja. Jadi, sebelum kita menuju ke hybridnya itu tadi kita kembali mengulas sedikit tentang bedanya ANP dan AHP, bahwa keuntungannya kalau apa ANP itu tidak membutuhkan suatu hierarki yang strict ya, yang tegas dalam menggambarkan ranking atau berbagai prioritas atau sorry berbagai kriteria atau subkriteria yang diperlukan ya tidak harus se-strict itu karena tadi saya bilang bahwa dia bisa satu sama lain antar kriteria itu pun nanti juga saling mempengaruhi ya dan eh, it allows a closer model to reality jadi secara realitinya atau kenyataannya memang kita tahu bahwa sebetulnya ANP akan lebih realistis. Realisnya begini, bahwa independensi suatu kriteria itu memang cukup sulit, ya, cukup sulit. Misalkan apa namanya tadi saya bilang apa antara jenjang pendidikan, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian motivasi, itu kan kita secara pemahamannya itu pun itu kita yakin ya atau kita percaya kita believe bahwa itu sebetulnya satu sama lain saling mempengaruhi kan gitu ya jadi itu atas dasar knowledge yang kita miliki nah itulah yang membuat ANP ini dianggap oleh Pak Saadi memang lebih realistis akhirnya dibanding tadi bahwa kita harus mendasarkan kepada suatu independensi antar kriteria ya ketika kita menggunakan AHP itu. Nah, kemudian juga di eh, apa bedanya lagi ANP kan seperti tadi kita tahu cara kerjanya itu dia mencari kondisi tuna, kondisi jenuh. Nah, dalam pengertian yang lebih general ya, sebetulnya di dunia ini itu ada satu kenormalan atau suatu kelaziman ya. Jadi apa yang saya maksud di sini? Jadi gini, hal menarik sebetulnya bisa kita lihat dari hasil kemarin pemilu yang notabene itu ada perhitungan disebut dengan quick count yang dia betul-betul sampling. Sampling antara 2000 sampai 2500 mungkin sampel secara acak secara random ya sejumlah TPS ya nilainya diambil dan seterusnya. Jadi dia tidak menyeluruh ya tidak seluruh TPS-nya yang 823.000 sekian itu tidak dia hanya eh, ada menggunakan teknik sampling tertentu dan itu memang berdasarkan kaidah statistik ya yang bisa dipertanggungjawabkan hanya mengambil sekian ribu. Namun hasil itu sangat representatif mewakili populasinya. Ya, bahkan hasilnya mungkin tidak jauh berbeda,
dengan hasil perhitungan yang secara populasi seluruhan, ya secara manual itu, dengan perbedaan mungkin antara setengah sampai 1% saja ketika memang metodenya dianggap sudah valid, itu perbedaannya atau errornya ataupun kalau selisih hanya setengah sampai 1%, dan itu selalu terbukti untuk kesekian kalinya. Nah, ini yang saya maksud bahwa di dunia ini tuh akan ada suatu kelaziman. Jadi ada suatu pola pola umum yang akan mewakili suatu fenomena apapun itu, paradigma fenomena apapun itu tuh akan dibagi oleh suatu pola yang normal atau pola yang lazim itu seperti apa, ya seperti itu. Nah, sama aja misalkan kita menduga menghipotesakan apakah alumni UGM itu secara quality apa personalitinya dan sebagainya akan lebih better daripada ya alumni yang universitas lain itu, eh, kita mungkin tidak bisa kalau menggunakan data saat ini itu mungkin tidak nampak ya itu terwakili. Tapi kalau kita mengambil secara populasi alumni dari sekian angkatan begitu, kemudian kita ambil sampel gitu, nah mungkin hipotesa itu bisa saja benar, ya bisa saja benar gitu kan. Dan itulah kalau ketika itu benar, itu berarti juga mewakili suatu kelaziman kenyataan atau situasi bahwa memang ya rata-rata alumni UGM itu sedikit ya, ya paling enggak sedikit lebih di atas alumni universitas yang lain misalkan seperti itu. Nah, karena kelaziman itulah maka saya bilang bahwa di ANP ini dengan pernyataan results more precise, result itu more precise and objective itu dalam artian karena dia eh, akan akan apa menggambarkan suatu kelaziman itu tadi, ya kelaziman yang sebetulnya akan terjadi. Jadi itulah mengapa ANP dianggap jauh lebih kuat, jauh lebih precise, lebih presisi, dan lebih objektif seperti itu. Nah, kalau bedanya lagi juga di sisi tadi adalah keuntungan, tapi kekurangannya adalah ANP pasti membutuhkan langkah-langkah yang lebih sulit, ya lebih kompleks ya. Dan otomatis tadi perhitungan juga yang apa sistem kalkulasi yang lebih kompleks. Tapi kan kita sudah memulai alat bantu ya. Yang kedua juga dibutuhkan waktu yang lebih dan effort itu jelas karena apa? Karena Anda tadi bahwa Anda tidak semata-mata hanya membuat hierarki kemudian langsung melakukan perbandingan pasangan, tidak, karena Anda setelah membuat jejaringnya atau loopnya itu Anda harus membuat hubungan, ya menentukan apakah ada hubungan atau tidak, itu yang disebut dengan more effort di sini. Nah, oke. Lalu berikutnya, di sini saya akan menyampaikan apa berikutnya adalah ini sebetulnya secara eh, apa model atau metodenya itu sebenarnya metode yang model yang terpisah ya, tidak tidak dikembangkan untuk pada waktu bersamaan untuk kepentingan yang memang dibutuhkan oleh si ANP, tidak. Jadi ada lagi metode pengambilan keputusan yang mendasarkan kepada apa solusi yang bersifat kompromi, ya. Di mana yang dimaksud kompromi di sini bahwa dia eh, metode yang mencari mana alternatif keputusan yang paling mendekati kondisi ideal yang diharapkan seperti itu. Itu yang kemudian metode itu disebut dengan VICOR, ya, suatu nama dari nama Serbia yang berarti adalah Vice Kriterijumska Optimizacija Kompromisno. Nah, ini adalah apa namanya metode metode pengambilan keputusan juga ya yang bersifat multi kriteria decision making method. Nah, bagaimana si Victor ini bekerja? Victor ini mendasarkan kepada apa namanya pemahaman bahwa eh, ada satu situasi atau satu katakanlah di sini berarti langsung satu alternatif keputusan yang ada kriteria yang dipertimbangkan tadi dia mendekati ideal, atau mendekati ideal itu artinya yang paling 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 mendukung gitu. Nah, di mana dalam hal ini untuk kriteria yang termasuk itu akan kemudian kalau ketika kita menganggap dia yang paling ideal, ya itu kita beri nilai 100.
Lalu yang paling tidak ideal atau yang paling berlawanan ya, katakanlah 180 derajat berlawanan atau tidak mendukung sama sekali itu kita kasih nilai nol. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana nanti kerjanya Vicor ini. Nah, metode ini fokus kepada suatu perankingan dan pemilihan dari sejumlah alternatif atau apa namanya tadi kalau di AHP berarti alternatif keputusan dalam hal ini yang bisa saja satu sama lain itu eh, saling 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 konflik ya. Nah, kalau untuk memberikan ilustrasi bagaimana suatu alternatif keputusan itu konflik itu misalkan gini, Anda di awal-awal dulu tuh kan Anda belajar decision tree, di situ kan disampaikan ada sejumlah alternatif yang bisa Anda pakai, yaitu misalkan membangun pabrik besar, membangun pabrik yang sedang atau do nothing ya, tidak melakukan sama sekali, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah, kalau kita kembali kepada hal tersebut, maka sebetulnya tiga pilihan itu kan satu sama lain ada konflik, konflik of interest. Artinya do nothing, Anda bayangkan saja itu pasti konflik secara apa namanya eh, situasinya pasti dia akan konflik dengan yang bersifat membangun pabrik besar ya karena itu kan seperti dua kutub yang sangat jauh beda ya. Yang satu do nothing, yang satu membangun pabrik besar. Nah, itu juga suatu bentuk konflik sebetulnya. Ya. Nah, jadi the present of the conflicting criteria itu atau parameter katakanlah itu maybe present mungkin ada. Nah, sehingga kita tinggal nanti bagaimana kita itu mencari yang closeness to the ideal solution. Jadi yang paling mendekati pada solusi yang ideal. Seperti itu. Itulah bagaimana Vicor itu bekerja. Nah, Vicor ini sama ya, sama dengan MCDM yang lain termasuk AHP itu dia akan eh, apa membutuhkan apa yang disebut dengan tadi kriteria-kriteria juga yang dipertimbangkan ya dalam mencari yang close dengan ideal situ ideal situation tadi atau ideal solution itu dia membutuhkan sejumlah kriteria untuk hal tersebut. Nah, setelah ada kriteria, maka terhadap kriteria itu nanti juga perlunya bobot. Bahwa setiap kriteria itu akan ada bobotnya, itu digambarkan sebagai berikut. Ada bobot. Nah, kemudian eh, terakhir seperti di AHP kan ada alternatif. Nah, kemudian nanti ada alternatif keputusan kan. Nah, maka nanti setiap alternatif itu terhadap kriteria yang menjadi kontrol atau yang dipertimbangkan, dia bagaimana nilainya? Apakah alternatif tersebut close ya lebih close atau malah menjauh daripada kriteria tersebut dalam hal eh, apa bentuk dukungannya atau bentuk saling mempengaruhinya atau bentuk bahwa dia mengakomodasi ya kriteria tersebut. Nah, itulah disebut dengan closeness test. Makanya kita nanti akan punya pilihan memberikan nilainya beda dengan AHP kalau menggunakan skor 1 sampai 9 khusus Vicor ini semakin close nilainya semakin besar gitu aja. Nah, biasanya yang digunakan itu satu nilai 0 sampai 100. Ya, beda kalau AHP itu 1 sampai 9 untuk perbandingan kelasnya. Kalau ini dia hanya pertaruhannya untuk penilaian alternatif tadi alternatif keputusan berdasar per kriteria yang dipertimbangkan itu dia hanya menentukan dia semakin close atau semakin jauh ya dengan kondisi ideal yang diinginkan. Nah, kalau semakin close nilainya semakin besar. Yang paling close kalau Anda yakin sangat-sangat close, sangat mendekati gitu, kita kasih nilai bisa 100. Nah, akan turun ya menjadi mungkin nanti menjadi 75, 50, 25 dan 0. Nah, memang untuk yang metode di sini yang saya sampaikan pilihan nilainya, pilihan untuk memberikan penilaian tadi memang hanya betul-betul ini memang bergerak dari 0 sampai 100, tapi nanti tahapannya tidak seperti skor 1 sampai 9. Tapi ini nanti nilainya 0, 25, 50, 75, 100. Jadi ada 5 gitu loh. Ada 5. Nah, kenapa kok pakai 0 sampai 100 ya ini sebagai informasi ini hanya sebagai apa yang ditawarkan oleh yang menemukan metode ini. Ini skornya adalah seperti itu ya 0, 25, 50, 75, 100. Semakin tinggi berarti dia semakin close ke situasi ideal ya yang diperlukan. Nah, seperti itu. Kemudian
dari sekian alternatif nanti kan dia punya semakin close atau semakin jauh, semakin close atau malah semakin jauh, maka nanti kita lihat di sini ada tambahan lagi di kolom yang sebelah kanan itu adalah nanti berapa nilai maksimal close-nya yang kita ada untuk hal tersebut. Misalnya yang paling close yang paling besar di situ ada 75 ya sudah 75 menjadi nilai yang paling maksimum. Terus closeness-nya itu yang paling kecil adalah nol atau dengan katanya tidak close sama sekali ya sudah itu sebagai nilai minimumnya. Jadi ada nilai maksimum dan minimum dalam hal ini. Nah, jadi kalau sudah itu, nah kemudian langkah-langkah yang ada di dalam Vicor itu kita nanti akan menentukan base rating, ya, base rating dan worst rating. Jadi rating yang terbaik dari semua alternatif tadi dan rating yang terburuk dari semua alternatif itu juga. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai concordant dan discordant. Concordant itu artinya dia concord, artinya dia sesuai atau dia ya hampir sama dengan pemahaman tadi close. Dia concord itu artinya dia semakin mendukung atau concord itu semakin dia mendekati kondisi ideal yang diinginkan. Nah, discordant itu sebaliknya. Itu dua nilai itu kan kita hitung. Nah, berikutnya adalah menghitung nilai agregat atau gabungan daripada seberapa banyak dia yang close dan seberapa banyak dia discordant atau tidak close dengan kondisi yang ideal yang diinginkan. Nah, nilai itu digabungkan maka itu merupakan nilai yang bersifat agregat. Nah, kemudian setelah kita mempunyai nilai agregat, maka kita akan menilai ya setiap alternatif keputusan tadi berdasarkan nilai concordance-nya, kemudian discordance-nya yang dinotasikan dengan R, dan terakhir nilai agregatnya. Seperti itu. Itu cara kerjanya. Lah, untuk memudahkan, untuk menentukan F apa base rating dan boss rating itu nanti ini keterangannya sebagai berikut, tapi kita mungkin akan lebih mudah dengan langsung menggunakan data saja. Nah, ini kita lihat bahwa apa namanya bahwasannya dari hasil ANP. Nah, ini kita bisa menggunakan hasil ANP-nya ya dalam hal ini. Bahwa di dalam Vicor itu kan tadi membutuhkan namanya di sini adalah weight-nya, bobotnya. Nah, karena kita sebelumnya tadi sudah menggunakan ANP, maka bobot global di sini, ya bobot global di sini, ini akan menjadi bisa kita gunakan sebagai bobot di Vicor. Nah, itulah yang kemudian saya sebut dengan inilah terjadinya hybrid. Jadi bobot global di ANP itu kita gunakan menjadi bobot untuk di Vicor, di mana di, ini adalah kolom untuk meletakkan nilai bobotnya. Nah, sehingga kita bisa lihat langsung di sini contohnya yaitu seperti ini. Jadi, kita akan memperoleh bobot globalnya tadi kita masukkan ya, bobot apa? Sorry sorry sorry. Ini belum ya. Di sini belum. Nah, nanti ada di sini. Nah, di sini ini yang di sini nanti kita masukkan. Yang di sini sebelum menuju ke situ kita melihat dulu. Nah, jadi gini. Kita akan melakukan proses Vicor secara apa tahapan-tahapan yang apa yang sudah disampaikan tadi maka kita akan nilai pertama secara apa tersendiri tentang tadi apa namanya alternatif keputusan tadi yang berupa strategi pengembangan UMKM yaitu S1, S2 dan S3 ya. Saya ulangi lagi yang S1 tadi adalah apa namanya eh, du- apa pengembangan apa saya lupa tadi apa ya malah lupa tadi udah ingat karena seringnya saya banget saya ingat ini kok lupa mungkin karena udah malam ya. Nah ini tadi kan oh ya sistem pendukung usaha ya. Jadi S1 itu alternatif sistem pendukung berupa strategi yang berupa pengembangan sistem pendukung usaha. Yang S2 adalah pengembangan iklim usahanya, membangun iklim usaha. Yang ketiga adalah pengembangan competitiveness-nya. Nah, maka ada tiga ini lagi. Maka dengan Vicor kita nilai dulu, ya kita nilai dulu eh, apa semuanya itu, ya semua ada kayak gini berdasarkan seberapa dekat dia atau bagaimana dia mengakomodasi faktor-faktor yang ada di dalam ANP tadi, ya. Nah, faktor-faktor di ANP ini kita gunakan lagi
Makanya ada faktornya ada klaster A, B, C, D ya. Di mana klaster A ada tiga komponen, A1, A2, sampai A3. Begitu juga klaster B, klaster C, kecuali klaster D yang hanya ada dua komponen. Nah, ini setiap alternatif tadi kita nilai. Ya. Nilainya adalah sebagai berikut, bahwa kita dari 11 kriteria tadi, ya, dari A1 sampai D2 tadi, itu kita nilai seberapa dekat. Nah, nilainya adalah sebagai, kalau itu sangat dekat atau very good, atau bahwa alternatif itu dekat atau dia mendukung betul dengan apa faktor-faktor yang dimaksud, maka dia dikasih nilai apa merupakan yang kondisi disebut dengan very good. Nah, di bawah very good, maka dia berikutnya turun adalah menjadi kondisi yang good, baik, kemudian median atau netral ya, kemudian poor dan very poor. Nah, ini yang kemudian tadi saya bilang bahwa nilainya nanti itu berjenjang dengan penjelasan seperti ini, maka nilainya berjenjang yaitu pertama 100, kemudian 75, 50, 25, dan kosong. Nah, maka dengan nilai-nilai yang sudah diletakkan di sini ada 50, 0, 75, itu adalah sebagai penilaian tersebut. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana tentang apa S1, S2, S3? Coba kita mundur. Bagaimana ini nilainya 50, 0, dan 75. Kita lihat yang S3 dan S2 saja karena nilainya cukup ekstrim, satunya 0, satunya 75. Kita lihat terhadap S1. Nah, tadi S2 kan itu strateginya berupa apa? Pengembangan iklim usaha ya dan pengembangan kompetitiveness. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap A1? A1 adalah bahan baku. Nah, tadi saya bilang bahwa iklim usaha dengan bahan baku ini tidak dekat, dalam artian dinilai nol artinya dia tidak terdukung atau tidak, atau dengan katanya dia very poor. Nah, dengan kondisi very poor ini tentu ada satu pemahaman di balik itu ya, mengapa kok very poor gitu. Nah, tentu kita bisa membayangkan namanya iklim usaha itu adalah berbagai hal yang terkait dengan adanya persaingan ya, adanya mekanisme pasar, adanya supply chain ya, rantai pasok dan sebagainya. Nah, iklim usaha terhadap ketersediaan bahan baku ini memang tidak bisa apa namanya serta-merta karena mendukung, karena gini. Kalau Anda mengembangkan iklim usaha yang tadi berbasis kepada market mechanism, artinya ya siapa yang berkualitas, ya dia yang akan memenangkan persaingan kan gitu. Sehingga untuk unsur pemerataan bahwa sebuah UKM itu bisa memperoleh bahan baku dengan standar yang juga punya mutu yang tinggi, ya, sebagaimana kalau bahan baku itu diperoleh oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu satu. Sementara dia kan kalau UKM ini volumenya dia bisa beli kecil sehingga dia secara harga pun tidak kompetitif akhirnya harga bahan bakunya dibanding kalau yang perusahaan besar. Jadi kalau iklim usaha itu sebagai strategi kedua tentu dianggap tidak close karena kalau sudah iklim usaha pasti tidak mungkin bicara di sekedar sektor UKM aja dalam hal ini karena pada saat ini juga bicara persaingan. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana sebuah UKM melawan raksasa kan gitu, raksasa perusahaan seperti Unilever, Mayora, Wings, Lion dan sebagainya itu ya, Lion Japan dan sebagainya itu kan perusahaan dari raksasa ya. Anda bisa membayangkan misalkan sama-sama UKM membuat bumbu ya, bumbu Jap pakai gitu, ada yang berbagai merek kan, ada merek bambu kalau nggak salah, ada berbagai merek itu, bagaimana dia melawan Royco, bagaimana dia melawan Sajiku, bagaimana dia melawan apa itu yang punya Indofood saya lupa apa namanya. Nah, itu kan bisa dibayangkan persaingan seperti itu, maka dia tidak akan terdukung ya, tidak mendukung tentang bahan baku iklim usaha. Tapi kalau kita mengembangkan competitiveness ya, bahwa UKM ini bisa meracik bumbu yang mungkin memberikan apa namanya karakter asli masakan itu, misalkan dia betul-betul eh, berangkat dari sebuah dapur gitu, bumbunya yang dikemas yang dijual itu dari dapur, emang dapur uji coba, memang dia sudah terbiasa untuk menyediakan makanan itu, sehingga nanti ada spesifikasinya bahwa ini adalah soto Lamongan asli Surabaya misalnya, atau soto Lamongan asli Lamongan misalkan begitu.
ya. Jadi dia memberikan suatu keunggulan lebih atau perbedaan yang daripada yang apa bumbu-bumbu yang umum yang ada secara yang mungkin ramuannya juga tidak sekomplit yang dibuat oleh UKM ini. Maka itu kalau dengan strategi pengembangan competitiveness itu maka dia akan berdekat apa mendukung bahan baku kira-kira seperti itu ya. Dan itu berlaku untuk semua faktor yang lain kira-kira seperti itu. Nah, jadi eh, saya cerita seperti ini itu yang mau saya tekankan kepada Anda sekalian cara berpikirnya ya, cara berpikirnya itu seperti itu. Ya, jadi kita betul-betul harus punya knowledge yang kuat tentang apa yang kita kaji itu sendiri ya. Kita harus punya knowledge yang kuat, pengetahuan yang luas ya. Makanya tadi saya bilang di kelas tadi siang itu kalau sudah sarjana itu salah satu yang penting adalah bagaimana Anda punya cakrawala berpikir yang lebih lebar. Tidak hanya sekedar tadi ya pragmatisme dan sebagainya. Jadi kemampuan analisisnya lebih harus muncul gitu ya. Ada sifat yang menganalisis lebih dulu ya sebelum memutuskan. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi saya kira ini tadi sudah maka ini ya tabulasi yang di sini Anda sudah paham. Masuknya ini apa ya? Ada nilai 175, 50 dan 0 di antara semua ini. Nah, kemudian kalau sudah memiliki nilai scoring ini ya dalam Vicor itu nilainya ada rata-rata. Ya, di sini rata-ratanya biasa rata-rata aritmatik ya dijumlah dibagi. Jadi ini 50 tambah 0 tambah 75 kan 125 dibagi 3 ya. Dibagi 3 maka dapatnya 41,6. Ini semuanya dijumlah dibagi rata-rata. Nah, Anda akan memperoleh seperti ini. Nah, ini juga nah ini di bawah juga kita akan apa memperoleh rata-rata secara kolom ya. Yang untuk yang di paling bawah ini ya, secara rata kolom kemudian di sini di rata-rata lagi. Nah, ini diperlukan ini nilai yang rata-rata secara keseluruhan ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ya, ini kemudian kita akan melihat the gap of core performance. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Ini yang saya bilang tadi dengan mencari F worst rating, F best rating dan F worst rating. Caranya gimana? Maka di sini kita lihat positif ideal score dikurangi alternatif score dibagi positif ideal score dibagi negatif ideal score. Jadi gini, misalkan nilainya di sini. Nah, di sini kan kita lihat ini di sini. Ini kan nilainya aktualnya kan 50. Maka di sini kita tahu positif ideal skornya kan sebenarnya 100 ya. Karena kan kita tadi nilainya ada 0, 25, 50, 75, 100. Maka di sini nilai positifnya yang paling ideal itu kan sebenarnya 100. Maka rumusnya adalah 100 tadi dikurangi 50 dibagi berapa yang paling nilai positif paling tinggi adalah 100 tadi dibagi dikurangi yang paling negatif ideal solusinya itu 0. Jadi 100 kurangi 50 bagi 100 kurangi 0. Maka nilainya 0,5. Maka di sini 0,5 itu asalnya dari itu. Ya. Ini nilai 0,5 itu asalnya dari hal tersebut. Nah, ini 0,5 ini artinya kita nilai 50 maka di tabulasi berikutnya untuk mencari F worst rating dan F best rating itu adalah seperti itu ya. Kita kasih nilai dulu sini 0,51 dan seterusnya Anda harus tahu kan. Berarti Anda kan tahu nilai satu dari mana karena nilainya di sini adalah 0. Berarti kita ubah menjadi 100 kurangi 0 dibagi 100 kurangi 0 sama dengan 1. Ini 0,25 ya. Itu dari mana Anda juga sudah tahu. Nah, ini adalah formulanya ya. Nah, di situ ini Anda cari untuk semuanya. Kalau sudah memperoleh ini, maka Anda sudah memperoleh kondisi pada dasarnya F F best rating dan F worst rating ya. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah berikutnya adalah mencari nilai concordant dan discordant. Nilai concordant diwakili dengan notasi SJ dan discordant diwakili oleh notasi RJ. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai yang sudah tadi dihitung seperti ini itu dikalikan
0,4 bisa kali koma ini 0,4 dipaksa dari 0,0 ya bisa dulu mudah. Maaf ya, tadi apa? Ini terputus koneksinya. Oke, ini Anda berarti hilang ya? Tayangannya hilang ya? Bilang, Pak. Ya, oke, ini saya tayangkan lagi. Nah, oke ini ya. Tadi terakhir sampai sini kan ya? Sudah ya, ini sampai sini sudah ya. Sudah muncul kan? Nah, kita kan tadi terakhir sampai sini. Nah, terus kemudian kita bisa memulai nilai ini tadi perkaliannya. Nah, kemudian di baris paling bawah di sini kita mencari nilai konkordannya untuk per alternatif dan diskordan untuk per alternatif keputusannya. Di sini SJ ini adalah tanpa kita harus balik kepada formulanya, kita langsung saja mencari nilai SJ ini dari mana? Nilai SJ adalah dari penjumlahan semua nilai di sini ya. Ini kita jumlah semua. Kita jumlah semua nilainya. Ya ini juga kita semua gitu. Ini kita mulai nilai concordance. Nah, kalau diskordannya adalah nilai tertinggi di antara ini. Berarti kalau kita lihat di sini kan nilai tertingginya 0,1 ya. Maka di sini 0,1 ya, ini 0,1. Jadi kalau konkordannya itu jumlahan semuanya, kalau diskordannya adalah nilai tertinggi di sini ya. Nilai tertingginya 0,15 kita tulis seperti itu. Ini juga nilai tertinggi. Nah, maka kemudian kita akan mencari nilai ranking, nilai agregat dari konkordan dan diskordannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah untuk masing-masing alternatif mencari nilai concordance, nilai agregatnya adalah yaitu kita cari nilai concordance-nya ya untuk ini, nilai concordance-nya, kemudian nilai apa? Diskordannya. Nah, di mana di sini kita lihat misalkan untuk ranking satu sorry untuk alternatif satu nilai konkordannya kan 0,26 ya. 0,26 dikurangi nilai diskordannya ya. Nah, 0,2 kurangi 0, kurangi. Nah, kemudian dibagi di antara nilai concordance itu mana yang tertinggi? 0,26, 0,48, 0,9 tertinggi 0,48 kan? Dibagi 0,48 dikurangi nilai eh, apa konkordan yang paling rendah 0,1 ya. Jadi saya ulangi. Jadi saya ulangi di sini adalah nilai konkordan daripada alternatif satu dikurangi nilai apa? Nilai konkordan yang paling sorry, bukan nilai diskordannya. Di sini adalah ini adalah untuk bagian konkordan saja. Nah, jadi nilai konkordannya itu apa? Dikurangi nilai konkordans yang paling tinggi, paling rendah, dibagi nilai konkordans yang paling tinggi, dikurangi nilai konkordans paling rendah. Ya. Nah, ini dikalikan 0,5 ya. Ada tulisan di sini V sama dengan 0. Saya jelaskan nanti. Nah, kemudian ditambah nilai diskordannya. Nilai diskordannya sama. Kita cari nilai diskordannya untuk alternatif satu adalah 0,1 ya. Cara menghitungnya adalah 0,1 dikurangi yang diskordan yang paling rendah adalah 0,03. Kemudian dibagi diskordan yang paling tinggi diantaranya adalah 0,15 kurangi 0,03.
dikalikan dengan 1 dikurangi 0,5 sama dengan juga 0,5. Nah, 0,5 ini Anda bisa membayangkan seperti pembagian waktu kita mencari expected monetary value. Jadi kalau tanpa ada informasi apapun kita anggap peluangnya 0,5, 0,5. Nah, ini kita sama memberikan kalau kita tidak ada tambahan apapun informasi yang mau kita gunakan dalam hal ini, maka kita menyeimbangkan nilai konkordan dan diskordannya, ya. Sama-sama dikalikan bobot 0,5, 0,5. Maka kita memperolehlah nilai agregat daripada alternatif tersebut. Maka di sini kita memperoleh nilai agregatnya ada 0,49, S2 nilai agregatnya 1, S3 nilai agregatnya 0. Nah, maka di sini kita lihat secara dari nilai agregatnya ini, kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil 0 itu adalah 1 sebagai ranking yang pertama. Yang berikutnya kecil tersebut ada 0,92 dan berikutnya adalah 3. Nah, ini untuk menggambarkan maka alternatif dengan smallest Victor value itu dan dianggap sebagai yang the best value. Jadi agak sedikit beda kalau selama ini di AHP itu yang alternatif dengan prioritas atau bobot terbesar itu sebagai yang paling prioritas. Kalau di Vicor sebaliknya, ya. Sebaliknya bahwa alternatif dengan nilai agregatnya Victor itu yang paling rendah itu menjadi ranking yang pertama dan berurutan mengikuti nilai setelahnya, ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa distance dia nilai nol itu menggambarkan distance ya atau jarak. Seberapa jauh dia jarak dengan kondisi idealnya. Maka kita bisa melihat bahwa untuk S3 di sini alternatif ketiga itu jaraknya dengan kondisi idealnya itu nol, artinya dia dekat. Ya. Sementara untuk S1 dia jaraknya 0,49 artinya ada di tengah ya. Ya tidak dekat, tidak jauh gitu. Jadi karena di tengah. Nah, paling jauh adalah yang S2. Jadi sehingga dalam hal ini kita bisa apa, menyimpulkan bahwa alternatif strategi terbaik, ya, dengan tadi penggunaan pendekatan ANP di awal untuk menentukan global priority, kemudian apa Vicor untuk menentukan mana dari 3 alternatif strategi tadi sebagai alternatif keputusan tadi yang paling mendekati kondisi ideal, ya, sesuai dengan semua apa faktor yang dipertimbangkan. Nah, maka di sini sudah selesai kita, hanya kita bisa menyatakan S3 lah yang terbaik atau yang dekat. Nah, kalau tadi hanya ANP saja, maka tadi saya bilang bisa saja kalau dengan ANP saja itu hasilnya mungkin tidak sama dengan kalau kita menghidupkan dengan Biko. Kenapa? Tadi di ANP, kemudian kalau kita untuk mencari alternatif keputusan, maka di ANP-nya hanya kita pilih faktor yang tadi top 3 atau top 5 saja. Nah, sementara kalau dengan Vicor ini kita mempertimbangkan kembali semua faktor yang ada di dalam ANP gitu. Sehingga inilah mengapa kemudian dalam hal ini dipandang hybrid akan lebih realistis, ya. Karena dia tidak hanya berpihak kepada top 3 atau top 5 daripada apa ANP saja yang dinilai dari top 3 atau top 5-nya yang untuk menggambarkan bobot paling besar. Tapi kembali dengan ANP sebagai bagian daripada hybrid metode, metode yang dihybridkan itu ANP mampu juga untuk tetap mempertimbangkan kembali semua faktor yang di apa ada yang ada di ANP-nya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini referensinya. Oke. Nah, dengan demikian maka saya selesai untuk menyampaikan tambahan materi ini, ya, untuk yang Vicor. Dan ya ini dengan waktu sudah setengah 10 saya kira juga saya tidak harus mengambil full jamnya, ya. Kasihan Anda juga udah malam ya, tapi setidaknya saya sudah cukup lega lah, cukup lega saya bisa menyampaikan Vicor untuk Anda. Ini berarti eh, apa tentang semua materi yang saya targetkan untuk saya sampaikan ini sudah tersampaikan semuanya, ya, dari decision tree, AHP, MCDM, dari ada AHP sampai dengan hybrid, AMP, dan Vicor. So, ini sudah ada 4 hal, ya, decision tree dengan bias itunya, terus kemudian ada AHP, ANP, dan Vicor. Nah, seperti saya bilang bahwa sebetulnya saya masih sangat senang untuk
pasti sangat apa em, senang kalau bisa sebenarnya saya yang apa masih punya kesempatan ya bertemu Anda lagi dengan asumsi bahwa semua sesi nanti bersama saya APK ini karena saya sudah sekian belas tahun yang mengajar APK ini dan dulu saya memang apa mempelajari mendalami APK ya ketika saya sebagai dosen karena saya dari ANSIS kan ini kan metode-metode yang pemodelan juga bisa masuk ya karena ini kita bicara model untuk pengambilan keputusan. Nah, tapi ya sudah karena Anda ini tidak saya dengan kurikulum yang ada ini memang tidak memungkinkan satu dosen satu mata kuliah begitu kita harus ada tim teaching ya. Berarti nanti materi lainnya mungkin biar disampaikan oleh dosen lain. Nah, terlepas materi yang lainnya itu apakah nanti masih ada bicara MCDM, multi creation dan tentu semua semua pengampu punya kebijakan masing-masing ya. Anda intinya tetap harus semangat belajar ya. Jadi kalau dari saya, apakah masih banyak lagi Pak? Pak Anda bertanya pada saya bahan-bahan yang bisa Anda pelajari terkait dengan pengambilan keputusan untuk yang MCDM, multi creation mechanism, saya bilang masih banyak. Ya. Masih banyak alternatif. Masih ada Dematel, masih ada Topsys, masih ada Promti ya. Nah, itu Dematel dan Topsys saja itu juga bisa diambil. Masih ada fasi AHP ya. Ya kita menggunakan pendekatan fasi logik ya. Fasi logik itu untuk menggambarkan bahwa karena tadi AHP itu pada ruang yang skor yang sebetulnya nilainya itu bisa jadi tidak bisa tegas sekali. Karena skornya 1 sampai 9 itu kan nggak tegas sebetulnya. Nah, kata-kata begini, sebetulnya gimana ya kita itu betul-betul meyakini ini cukup nilainya skornya 2 atau 3 karena secara semantik atau secara tata definisinya kan lebih penting ya dari yang nilainya 1 tadi adalah sama penting kemudian 3 itu lebih penting lah kemudian 2 kan antara sama dan lebih penting gitu lah ini kan suatu situasi yang sebetulnya ada kecenderungan uh, pada nilai yang bersifat rentang ya tidak bisa bersifat crisp atau diskrit diskrit nilainya memang betul-betul 2 itu ya dipahami betul 2 itu bisa saja duanya ada condong ke 3 atau duanya condong ke 1. Nah, kemudian karena pemahaman seperti ini akhirnya ada juga yang kemudian mengantisipasi untuk supaya menghindari apa bahwa yang bersifat kecondongan tadi itu bisa dikerucutkan saja maka kemudian kita bisa mengadopsi juga metode fuzzy logic untuk AHP seperti itu. Nah, itu ada juga. Jadi masih banyak sebetulnya ya, masih banyak. Cuman ya tadi kembali lagi atas keterbatasan dan itu juga tidak bisa serta-merta membuat Anda untuk eh, merasa wah berarti kita nggak tuntas ya kita nggak dapat semuanya atau bagaimana di mata kuliah ini tidak. Karena sekali lagi metode belajar kalau sudah di jenjang sarjana itu kita sebagai dosen atau pengajar hanya menyampaikan maksimal 60%. Ya, jadi sehingga untuk menyempurnakannya menjadi 100% itu Anda harus belajar sendiri atau belajar secara mandiri. Seperti itu ya. Maka pada saat itulah Anda layak sebagai seorang calon sarjana. Ya, ketika sudah memiliki attitude atau perilaku atau behavior seperti itu ya. Mau belajar sendiri, belajar mandiri dan seterusnya. Nah, pun kalau sebagai gimmick saja, existing sekarang ini saya ada sebentar. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Nah, ada 4 bimbingan saya saat ini. Itu yang betul-betul dalam skripsinya mengadopsi model yang notabene untuk menyelesaikan masalahnya ya, itu mengadopsi model yang notabene belum diajarkan ya selama di perkuliahan. Tapi karena pada saat kasus itu diangkat, ternyata memang kita sudah menemukan permasalahan utamanya dan ketika kita mencoba mencari solusi untuk mengatasi itu memang ternyata memang membutuhkan satu pendekatan yang mungkin selama ini belum ada ya saya menawarkan kamu harus mau belajar baru lagi. Oh, sorry 5 sama satu lagi DA ya yang tentang retailing itu dengan DA itu jadi 5 existing itu 5 ya
Ini 5 ini mereka adalah mahasiswa yang belajar lagi sendiri. Ya, karena harus belajar metode baru yang metode yang atau model atau apa skenario yang selama ini mungkin belum diajarkan selama di bangku perkuliahan. Itulah mengapa saya sampaikan kepada Anda penting Anda untuk punya semangat itu, ya semangat untuk terus mengekspor, menggali ilmu itu lebih banyak lagi, ya dengan berbagai apa ruangnya ya. Dalam itu tidak harus selalu semata-mata hanya dapat di kuliah. Ya, Anda boleh mengekspor secara mandiri. Nah, yang terakhir, saya sebagai dosen APK, ucap terima kasih Anda sudah joining my class. Ya, sampai dengan meet ini nanti, bila masih ada Anda ragu atau kebingungan ingin bertanya, saya open-open saja, sebagai kawan saja kalau mau bertanya. Ya, tapi tentunya bertanyanya ya pada saat saya bisa ditanya dan saya bisa jawab, saya jawab ya. Anda tanya saya jam setengah 3 malam ya tentu sulit kan gitu. Gampangnya gitu ya. Jadi saya masih open karena itu tugas saya ya, untuk membuat Anda paham. Oke, begitu dari saya. Semoga kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada, jadi semua materi sudah saya bagikan. Nanti ujiannya sampai dengan yang terakhir ini bahannya ya. Saya anggap nggak ada pertanyaan ya, nggak ada yang resen juga. Baik, kalau gitu saya akhiri ya. Selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di apa lain kesempatan ya, mungkin di mata kuliah yang lain. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Banyak ya, Pak. Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Selamat beristirahat Pak. Oke, sama-sama.